Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa alihi ajma'in wa jami'al awliya was-salihin wa jami'al masyayikhina mu'allimina usatina wa walidina wa zawjatina wa auladina wa dhurriyyatina wa akhwadihim wa akhwatihim. أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويدعو علينا وعلى ذريتنا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم أن الله كريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وأن الله يرزقنا فهم النبيين حزم السنين حسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah masjid apa ngaranna masjid Islamic Center Muara Teweh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita dapat hadir bertemu bermuwajjahah di tempat yang mulia ini guna sama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan wirid dan doa sekaligus majlis ta'lim 4 Ramadan. Kondisi keadaan segala dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bahkan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada ulun untuk hadir dan mengisi acara pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi diri ulun pribadi dan secara umum bagi yang hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada yang namanya kita manusia, terlebih kita umat Islam,
Terlebih kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghendaki kebahagiaan, kesenangan, ketenteraman, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Demikian pula barangkali orang-orang yang non-Islam pun berharap bahagia dunia akhirat. Dengan cara dia memperoleh, dengan cara mereka masing-masing sesuai bimbingan agamanya. Demikian pula kita, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, tentu kita juga mendapat bimbingan sesuai dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mustahil kalau manusia, apalagi umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada menghendaki bahagia dunia akhirat. Baik bahagianya itu sementara, yaitu di dunia, lebih-lebih kebahagiaan yang kelak, yang kekal di akhirat, yaitu surga. Sejahat-jahatnya, atau bahasa yang nyaman, sebuntat-buntatnya kita, rajanya perampok, rajanya pencuri, kadang-kadang menghendakinya itu celaka di dunia, celaka di akhirat. Tanyakan ajanya, pasti hendak bahagia, hendak selamat juga di akhirat. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang memotivasi kehadiran kita di majlis ini tidak lain adalah ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu di akhirat, berupa surga. Kita mengisi perbandaharaan amal kita, sedikit demi sedikit mengisi pahala, mendapatkan pahala dari Allah, mengumpulkan semuanya, tiada lain untuk bekal menghadap Allah nantinya. Di dalam Al-Quran, hanya Allah menyatakan bahwa orang yang mulia di sisinya, yang akan mendapatkan balasan surga, kebahagiaan yang kekal di akhirat, adalah orang yang takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Namun di situ tidak ada dirinci takwa yang seperti apa yang mereka itu akan menempati surga. Namun dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menegaskan bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Ini kita lihat, kita simak siapa yang 4 golongan yang dirindukan surga, yang tentu saja akan masuk ke dalamnya. Nah, dari yang 4 ini kita akan berusaha termasuk yang mana dari yang 4 ini. Dan keempatnya ini termasuk adalah orang yang takwa. Tapi sudah dirincikan, ada orangnya seperti ini, ada orangnya seperti ini, dari 4 itu. Nah, Rasulullah menyampaikan 4 ini agar kita berusaha termasuk daripada salah satu yang 4 ini. Kalau di luar daripada yang 4 itu, barangkali susah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dirindukan dulu oleh surga.
Mungkin bisa aja masuk surga, tapi artinya kita kada tahu jalur itu untuk kita jalur-jalur yang lain. Tetapi jalur yang sudah jelas-jelas ini yang kita usahakan diri kita termasuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran, orang yang senantiasa baca Quran. Yang suka baca Quran. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan oleh surga, maka kita harus masuk kepada golongan yang pertama ini. Saya kira sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa baca Al-Quran. Karena ada metode-metode yang baru yang memudahkan kita untuk bisa baca Al-Quran asal mau. Dengan metode Iqra itu lebih mudah lagi mengajarkan orang yang sudah tua-tua ini yang asal bisa huruf Latin. Kalau huruf Latin bisa membaca lebih mudah lagi. Kalau dibandingkan kami bahari belajar Quran dengan alifan. Dibanding dengan buku Iqra. Kalau sekarang nggak ada perbandingan. Kalau kita bisa baca Latin. Huruf yang seperti jukung itu ada titik di bawah. Ba. Diberi baris di atas. Ba. Kita nggak tahu ini. Tapi sama dengan ba. Ya Allah. Nah, kita kena. Artinya sampai membaca sendiri pun bisa. Berarti sudah diberinya petunjuk huruf Latinnya ba. Berarti tulisannya seperti jukung titik di bawah, baris di atas, berarti ba. Kalau dulu kita belajar alifan, pertama dulu menghafal huruf hijaiyahnya tuh alif, ba, ta, ta. Baru nanti kita mulai yang pakai baris. Kalau sekarang sudah pakai baris, dibantu dengan huruf Latin. Bila saatnya barisnya di bawah, bi. Enak gue nanti di sedikit-sedikit pakai barait bersambung hurufnya. Dirubah sedikit-sedikit namun tidak merubah bacaannya. Mudah. Asal mau bagi yang tua-tua kebetulan belum sempat dulunya belajar Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran susah kita masuk ke dalam golongan yang pertama ini. Nah, jadi berbahagialah terhadap orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran, tinggal rajin cangkali membaca Al-Quran, sehingga dia dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Temu surganya nih, dicari-carinya oleh surganya. Amun di hulu sana yang umpamanya lah jauh hutan sana. Kada bisa baca Quran wajar aja. Kalau ditakuni oleh Allah Ta'ala kenapa ikan kada sampai bisa kada bisa baca Quran? Kada ada gurunya. Ya Allah kada ada gurunya yang naik ke atas mengajari kami ini kada ada. Jangankan guru, buku-bukunya aja ada danang sampainya ke atas. Turun juga ke bawah mahal lah. Turun ke Muara Teweh untuk mencari guru mahal. Mendatangkan guru di sana, gurunya kada mau juga, diam di hutan. Nah. Kalau mereka misalkan ditanya Allah tentang masalah baca Quran, kada bisa, barangkali Allah paham memaklumi karena kondisi. Tetapi kita yang berdiam di kota ini,
sampai kada bisa baca Quran, alasan apa lagi dikemukakan dengan Allah? Ya Allah, lun kada bisa baca Quran. Ya Allah, di mana ikan berdiam? Di kota. Di kota ada lah guru ngaji, ada buku-bukunya bang untuk belajar, ada. Mbak kenapa ikan belajar? Belum sibuk. Nah, kalau kada sibuk, malas. Allah kada menerima nang kayak itu. Karena banyak aja orang yang sibuk bisa baca Quran. Namunnya kita kada bisa baca Quran, lepas sudah harapan untuk dirindukan oleh surga dan masuk ke dalamnya. Untuk golongan yang pertama ini. Yang kedua, wahafidil lisan. Ini jelas saja, tapi yang dengar itu jelas lah. Kata-kata satu-satu itu kada menyatu, kada lah. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang memelihara lidah. Lidahnya dipelihara. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan saat dia sedang berpuasa. Apabila lidah tidak terkontrol, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang dilarang oleh agama bisa membawa kepada batalnya pahala puasa. Dan puasa ini juga adalah melatih kita untuk menahan lidah kita dari berkata-kata kotor yang efeknya nanti bahwa sehabis Ramadan ini tetap terjaga lidah ini. Jangan hanya bulan Ramadan aja dipuasakan mulut dari berkata-kata yang tidak baik. Dipelihara lidah di bulan Ramadan, sesudah habis Ramadan, waduh, membalas dendam, menggibah, memfitnah, mengadu domba, segala macam muncul. Jadi memelihara lidah, jangan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini hanya adalah madrasah, tempat latihan untuk supaya nantinya sehabis Ramadan tetap lidah kita terjaga dari berkata-kata kotor nanti. Dan orang yang memelihara lidahnya ini, baik di dalam bulan Ramadan maupun sesudahnya, adalah termasuk salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selanjutnya masuk ke dalamnya. Nah, barangkali ini kita lah tidak melalui belajar memelihara lidah, kata seperti Al-Quran tadi kan belajar dulu. Ini tidak, hanya kita berusaha menahan diri, menahan nafsu kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Atau setidaknya, kalaupun tidak menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain, hindari juga yang berkata sia-sia itu yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita maupun juga orang lain yang membual jurang tadi. Ya, ada isinya lalu-lalu timbul ketawaan. Orang lain kada bermanfaat, kita sendiri juga kada bermanfaat. Itu sia-sia ngarannya. Jika dibawa membaca salawat tuh berapa salawat yang keluar? Jika membaca tasbih, berapa tasbih yang keluar? Jika membaca zikir, berapa zikir yang keluar? Selama kita ngobrol-ngobrol dan sia-sia itu, kalau dimanfaatkan untuk zikir, berapa ayat, bahkan mungkin berapa surah yang sudah terbaca oleh lidah kita. Jadi golongan kedua adalah orang yang menjaga lidah. Ini kita usahakan juga agar kita termasuk nominasi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita justru menjadi sebaliknya, dirindukan oleh neraka untuk masuk ke dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Berarti sebaliknya ini adalah orang yang tidak pandai menjaga lidahnya, orang yang tidak mau baca Al-Quran,
Berarti barangkali termasuk sebaliknya orang yang dirindukan oleh neraka. Nah, jadi hidup di dunia ini pilihan, mau nang mana. Hendak mau dirindukan neraka, silahkan. Hendak mau dirindukan surga, silahkan. Yang mau milih masuk dirindukan oleh surga, talil Quran, baca Al-Quran, terserah menurut kemampuan pian. Luangkan waktunya di mana yang bisa baca Quran. Ya, kadang-kala sejus, jurang sain kan. Nah, itu bisa tandai. Sekarang Al-Quran juga ada di HP, bisa. Malas bawa Quran kemana-mana, di HP juga ada. Hafizul lisan dan jaga lidah kalau mau menghendaki dirindukan surga. Kalau mau hendak dirindukan neraka, ya sebaliknya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar, karena biasanya hadis ini disampaikan oleh para guru-guru kita, dai-dai kita, ustadz-ustadzah kita, biasanya di bulan Ramadan menyampaikan hadis ini. Lalu dianggap bahwa memberi makan orang yang lapar itu adalah memberi makan orang yang sedang lapar puasa. Boleh kalau diartikan itu, artinya membukakan orang yang sedang puasa. Karena orang yang puasa sedang lapar. Kebanyakannya ada juga yang kada sing laparan juga, puasa tapi kada lapar. Masalahnya 3 piringnya sahurnya. Besimpanannya sangu cadangan sudah. Sepiring sarapan. Ya, yang kedua makan siang. Yang 3 makan sore. Karena berbuka kan sekedar-kedarnya aja laginya. Nah, itu udah kada lapar aja, 3 piring sahurnya. Kebanyakannya orang puasa itulah lapar. Tapi kalau sudah latihan orang puasa, biasa-biasa aja, ada yang kada bersahur, aman aja. Jadi kalau diartikan di sini, ya boleh-boleh aja jualan. Sehingga banyak yang membukakan puasa. Orang yang membukakan puasa itu hadisnya tersendiri. Tidak hadis ini yang disampaikan, yang dikaitkan dengan puasa. Hadis yang menyatakan bahwa membukakan orang puasa itu pahalanya besar. Sama dengan pahala, dia mendapatkan pahala itu sama dengan pahala orang yang dibukakannya yang sedang puasa itu. 10 orang yang dibukakannya, maka pahala orang yang nomor 1 ini, dia dapat pahala puasanya. Dia sendiri puasa, dan pahala orang yang dibukakannya dapat 2. Tanpa mengurangi pahala orang yang dibukakannya. 10 orang, 10 dapat pahala puasa bagi orang yang membukakan. Nah, itu tersendiri hadisnya. Dia sendiri punya pahala, 11 dapat. Apalagi 100. Ini bagi orang yang dermawan, yang punya kemampuan, alhamdulillah, diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengeruk sebanyak-banyaknya pahala di bulan Ramadan dengan mengeluarkan sedikit hartanya, membukakan orang yang berpuasa, dia akan mendapat kelebihan pahala daripada orang-orang yang dibukakannya. Itu tersendiri. Sedangkan hadis ini memberi makan orang yang sedang kelaparan umum. Boleh jadi termasuk orang yang berpuasa, dan boleh jadi juga terhadap orang yang sedang menderita kelaparan akibat gempa bumi, musibah yang menenggelamkan kampungnya,
rumahnya hilang, atau oleh karena perang, ya seperti di Gaza ini, jangankan untuk puasa, mereka itu untuk mencari makan hari-hari aja susah. Akibat sudah segala-galanya fasilitas pencarian, segala wadah-wadah tempat kerja hancur semuanya di Gaza itu. Dan mereka pun mengungsi ke Gaza bagian utara. Mencari aman. Untuk menyelamatkan nyawa aja ngalih, apalagi mencari makan. Nah orang itulah yang seperti itulah. Yang kesusahan. Yang makan sehari-hari belum tentu. Itu barangkali yang cocok dengan ayat hadis ini untuk diberi makan, diberi bantuan berupa bahan pokok untuk makan menahan lapar sehari-hari. Itu yang ketiga. Nah ini bisa kita usahakan kalau ada penggalangan dana untuk membantu mereka-mereka yang kena musibah kelaparan. Kita kan banyak daerah-daerah dalam setahun ini yang mengalami gempa bumi, bencana banjir. Nah, barangkali perlu kita galang dana untuk memberi makan orang-orang yang sedang susah dalam hal makan sehari-hari ini tadi karena musibah. Wasaimi fi syahri Ramadan. Nah, dan orang yang puasa di bulan Ramadan adalah termasuk salah satu yang dirindukan oleh surga. Nah, barangkali kita yang hadir ini sudah puasa kan, dan hari ini hari yang ke-24. Mudah-mudahan tunai. Ya, tunai. Bonnya hari Rabu kah? Rabu lah. Amunnya hari Rabu kita berimbang dengan yang memulai puasa hari Senin. Ya. Berarti puasa kita nang hari Selasa 29. Nang hari Rabu itu hari raya, nang ada orang nang puasanya hari Senin pasti sudah hari Rabu. Ya. Genap 30. Amunnya sampai taka hari Kamis 31-nya ada kawa pastinya menutup di hari Rabu. Kalau kita ternyata pemerintah ya kada melihat bulan waktu meru'yat nanti entah malam apa itu, malam Selasa, malam Rabu dah diru'yat bulan, ternyata kada terlihat genap menjadi 30, berarti hari Kamis kita puasanya, hari rayanya. Tapi menurut perhitungan itu waktu itu nanti hilal bulan sabit itu tinggi derajatnya, kemungkinan untuk diru'yat itu ya kemungkinan besar bisa dilihat, sehingga hari raya itu bisa bersatu antara Muhammadiyah dengan yang mengikut pemerintah. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, 4 golongan inilah yang akan nanti masuk ke dalam yang dirindukan oleh surga. Surga nanti mencari-cari mereka 4 orang ini. Nah, berusahalah kita masuk ke dalamnya. Ya, kalau sudah masuk kepada salah satu yaitu orang yang puasa, lebih baik lagi kalau kita termasuk orang yang baca Quran, berarti 2 tarikannya. Ya, puasanya iya, baca Qurannya iya, apalagi keempat-empatnya. Wah, kada diragukan lagi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wabil khusus orang yang puasa di bulan Ramadan ini ya, itu surga memberikan kekhususan masuk melewati pintu VVIP. Pintunya khusus, kada kau dimasuki oleh talil Quran, kada masuk situ.
Orang yang mau makan orang yang sedang kelaparan tidak masuk surga lewat situ. Orang yang apa tadi satunya tadi memelihara lidahnya masuk surga tidak lewat situ. Tetapi orang yang puasa khusus di situ masuknya, yaitu pintu surganya Ar-Rayyan, spesialis orang yang puasa. Ada tandanya kena di dahi kah di manakah, stikernya itu lah ya. Menambang Batak misalkan kada termasuk orang nang puasa, hendak masuk lewat pintu Rayyan kada kawa mah. Ada stikernya itu nah. Ya, kada kawa. Itu PPIP. Nah, dihati anunya, oh Mang Batak ini termasuk orang nang banyak membaca Al-Quran, rajin baca Quran. Oh sana jurang masuknya, jangan di sini. Nah, kan tahu aja kalau PPIP pian pintu neng itu di dunia aja kan hebat sudah. Ya, pesawat kalau kita berangkat lewat pintu keberangkatan PPIP lain dengan nang biasa. Kedatangannya juga lewat pintu PPIP lain. Waktu Ustadz Abdul Samad datang ke sini, ya Allah, ada kada stiker nang ini apa ini? Kalung nang ke kalung tuh PPIP betulis kada kawa masuk nang lewat nang disambut oleh protokoler kada kawa paling masuk nang lewat sana masuknya. Tapi kalau orang yang ada stiker PPIP tentu ada pintu khusus masuknya. Makanya duduknya nah jauh pintu orang PPIP sini nah. Nah kayak itu juga nanti orang yang puasa insya Allah akan masuk melewati pintu Ar-Rayyan, namanya pintu spesial. Ya, bagaimana keadaannya, gambarannya tentu berbeda dengan pintu surga yang lainnya. Ada keistimewaan tersendiri. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan pertolongannya, dengan hidayahnya dan inayahnya kita termasuk ke dalam 4 golongan yang dirindukan oleh surga tadi. Dan sudah kita kenal, tinggal kita mau yang mana dipilih, karena hidup ini pilihan. Hendak kada termasuk nang 42 silakan, ya berarti kemungkinan neraka nang merindukannya nanti. Nah, itu terserah aja. Kita hanya menyampaikan, Rasulullah pun demikian pula, hanya menyampaikan hadisnya untuk umat. Terserah umat nanti mau memilih yang mana. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ya Rabbi bi jahi nabiyil Mustafa rasulullah wa bi jahi ulama as-salaha wal awliya. طهر قلوبنا من كرسب وعنزنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك وأمتنا يا الله على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب